Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manakala kita mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak cukup. Iman seseorang tidak cukup dengan hanya perkataan. Kecintaan seseorang tidak cukup dengan hanya diungkapkan lewat kata-kata saja. Tapi sesungguhnya keimanan dan kecintaan kepada Allah butuh pembuktian. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan, al-iman huwa tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wal amali bil jawari. Bahwa yang disebut dengan iman adalah sesuatu yang dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan mesti dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini baru namanya iman. Tidak cukup dengan kata-kata bahwa kita menyebutkan kita beriman kepada Allah tanpa diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar beriman kepada Allah. Demikian juga ketika kita menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah, kita harus membuktikan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah lewat perbuatan-perbuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita lewat firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pembuktian cinta kepada Allah itu mestilah ikuti aku. Artinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita menyatakan diri bahwa kita cinta kepada Allah, maka pembuktian cinta kita kepada Allah itu salah satunya adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fattabi'uni, katakan Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku. Apanya yang mesti diikuti? Seluruhnya. Karena seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sunnah yang mesti kita amalkan. Qaulan au fi'lan au taqriran. Itu semua menjadi sunnah bagi kita. Kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah, bahkan diamnya Rasulullah, ini mesti kita amalkan dalam kehidupan kita. Barulah kecintaan kita kepada Allah itu terbukti lewat amal perbuatan kita dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu kita lakukan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Allah akan membalas cinta kita. Allah katakan yuhibbukumullah,
ketika kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun kemudian akan mencintai kita. Cinta kalau bertepuk sebelah tangan tidak enak. Kita cuma ngaku saja mencintai Allah, tapi Allah tidak mencintai kita. Maka supaya cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buktikan cinta kita dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kemudian akan mencintai kita. Sebagaimana Allah berfirman, yuhibbukumullah, aku akan mencintai kalian manakala kalian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, tidak hanya cinta kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun kemudian akan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya, manakala ada dosa-dosa di masa lalunya, lalu dia bertobat mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan ampunkan seluruhnya. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu fenomena yang terjadi di daerah kita Aceh secara khusus, secara umum mungkin di Asia, ketika bulan Rabiul Awal datang, kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah untuk menuju kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tidak cukup dengan hanya peringatan Maulid Nabi setahun sekali. Tapi bagaimana memperingati Nabi sepanjang tahun? Seumur hidup kita, kita cinta kepada Nabi. Jadi kecintaan kita kepada Nabi bukan hanya tahunan, bukan hanya musiman, tapi setiap saat. Dengan kita buktikan, kita mengamalkan segala sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita amalkan setiap hari, ada namanya sunnah harian Rasulullah. Di antaranya adalah salat berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Ini penting kita ingatkan kepada kita semua, kepada diri saya dan kita semua. Bagi seorang laki-laki yang sudah baligh, seorang muslim, maka dia mesti solat di masjid atau di tempat-tempat lain. Di Aceh namanya banyak, ada menasah, ada musola di mana azan dikumandangkan, ke situ kita. Karena solat berjamaah adalah salah satu daripada sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam sirah, ketika solat diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, maka sejak itu Rasulullah mengerjakan solat itu secara berjamaah dengan sahabat-sahabat dan keluarganya. Ini penting kita ingatkan. Walau mungkin secara hukum ada berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi yang mengatakan itu, ulama yang mengatakan itu tetap mempertahankan solat berjamaah, tidak pernah meninggalkan solat berjamaah, walaupun beliau berpendapat hukum solat berjamaah adalah fardu kifayah. Atau ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukum solat berjamaah adalah merupakan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Tapi sekali lagi ulama yang mengatakan itu pun tetap beliau tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Maka oleh karena itu, jika kita tidak ada uzur syar'i, apa karena kita sakit atau karena sesuatu dan lain hal yang memang memperbolehkan kita untuk meninggalkan solat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat lain di mana azan dikumandangkan, maka mari kita jaga ini. Karena sesungguhnya
Kekuatan kita umat Islam ada dalam jamaah. Dan jamaah ini, kebersatuan ini bisa dibentuk dari kita solat berjamaah setiap waktu. Kalau setiap kampung yang ada di kota Banda Aceh ini, masjid-masjidnya penuh dengan jamaah setiap waktu solat, maka insya Allah akan tumbuh kekuatan. Karena orang melihat ini kampung ini tidak bisa macam-macam ini, karena persatuannya begitu hebat. Di mana orang melihat persatuan kampung itu hebat? Dilihat dari jamaah solatnya di masjid penuh dengan jamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari kita buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengaplikasikan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Banyak sesungguhnya sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan untuk kita. Tetapi di antara sekian banyak itu, salah satunya adalah mari kita terus menjaga solat berjamaah setiap waktu, dimanapun kita berada, sedang pergi kemanapun kita. Kalau kita istiqamah menjaga solat 5 waktu ini dengan berjamaah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas cinta kita dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan di dunia yang singkat dan fana ini, serta menanti kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya dan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan kekuatan agar kita mampu mengamalkan seluruh sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.